Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertama-tama yang harus kita lakukan untuk menyambung sebuah papan itu adalah menyiapkan papannya, guys. Kemudian, setelah itu kita pilih-pilih papannya dan kita nanti akan menggergaji atau meluruskan bagian yang kurang lurus. Itu pasti, guys, karena papan belum tentu lurus ya pada pinggirnya, pada bagian kulit. Kita luruskan dulu dengan penggaris. Ini bagian yang pinggir kita luruskan. Dan biasanya ada juga yang papan sudah jadi, guys, sudah lurus. Itu kita tinggal menyerutnya. Tapi untuk kali ini kita kedapatan papan yang pinggirnya perlu diluruskan dulu menggunakan gergaji circle ataupun table saw juga bisa. Untuk teman-teman yang belum punya bisa menggunakan gergaji belah manual, tapi prosesnya juga akan sedikit lama, guys. Untuk penggergajian ini usahakan lurus, guys ya, mengikuti arah garis supaya nanti dalam pengerataan menggunakan serut itu kita lebih mudah. Ini juga kita luruskan, guys. Kita garis dulu secara manualnya seperti itu, guys ya. Jadi dibalik penyambungan papan yang cepat itu juga membutuhkan alat yang profesional juga. Tapi kalau untuk alat yang manual, alat menggunakan gergaji circle tangan, itu caranya juga seperti ini, guys. Mohon maaf, ini saya videokan secara perlahan-lahan, guys ya. Jadi biar teman-teman yang lagi belajar menyambung papan itu benar-benar mengerti dan benar-benar memahami dalam proses penyambungan sebuah papan yang kadang ketika kita lihat di dalam video itu kelihatannya mudah, tapi ternyata setelah kita kerjakan beneran itu kok lama. Itu prosesnya seperti ini, guys. Kita gergaji. Dan ini enaknya untuk menggergaji papan ini, guys ya. Kita membuat table saw atau gergaji circular saw ini kita buat table saw juga bisa, guys. Seperti ini, sesudah selesai kita pahat. Nah, itu kita buat cowaan seperti itu, guys ya, agar kita dalam menyerut bagian yang akan diluruskan, bagian yang akan disambung itu bisa kenceng, guys. Oke, kita serut, kita luruskan, guys ya, permukaannya. Walaupun tadi sudah kita gergaji lurus, tapi kenyataannya ketika kita gergaji itu juga belum lurus maksimal. Kita harus luruskan dulu. Dalam proses pengelurusan ini, kalau menggunakan mesin serut seperti ini, itu kadang juga membutuhkan waktu yang lama, tapi kadang juga cepat, guys ya. Kita lihat jangan sampai merang-mering, guys ya. Biasanya kalau merang-mering itu nanti ketika dipres itu akan lepas. Nah, seperti itu masih miring, kita luruskan kembali. Ini memerlukan waktu sedikit agak lama untuk proses semacam ini, maka kita juga
harus bersabar dan harus teliti. Oke, kita luruskan kembali. Kita lihat, kita serut bagian yang masih rapat sehingga kerapatan sambungan nanti akan sama, guys. Oke, semacam ini ya guys ya, sampai benar-benar lurus dan benar-benar siku, guys. Jadi bagi teman-teman pemula itu mungkin juga akan sedikit lama dalam proses penyambungan papan ini. Kita juga harus bersabar dan telaten, guys, biar hasilnya nanti lurus. Oke, jangan lupa dilihat dari bagian ujung-ujungnya, guys ya, sudah benar-benar lurus atau belum. Oke, kita kalau belum lurus ya harus kita serut lagi, kita pasang lagi seperti ini biar sambungan itu benar-benar bagus dan benar-benar profesional, guys. Nah, seperti ini ya. Sedikit lagi, guys, kita serut. Oke, kelihatannya ini sudah bagus. Kalau sudah bagus, kita lakukan semuanya sama, guys. Kita serut sama sehingga menghasilkan hasil sambungan yang rapat. Oke, kita lanjutkan lagi untuk penyambungan kayu berikutnya dan sampai semuanya selesai ya, guys ya, dan bisa rapat seperti itu, guys. Nanti kalau rapat lemnya juga tidak boros. Oke, setelah selesai kita siapkan presnya dan kita penyambungan pengeleman. Dan untuk papan ini, guys ya, yang tebalnya 1,5, kalau menggunakan lem cair itu untuk proses cepatnya kita menggunakan lem cair, guys ya, tidak diberi paku dalamnya. Alasannya lem cair juga sudah kuat, dan terkadang kalau teman-teman dalamnya itu dikasih paku, kita kasih paku, itu ketika nanti kita serut itu membahayakan mata pisau serut yang kita gunakan, guys ya. Jadi kan eman-eman kalau pisau serutnya kena paku akan kita asah lagi. Kalaupun itu paku kecil, kalau paku besar juga parah lagi, guys. Oke, kita luruskan seperti itu. Kita press aja, guys ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau penyambungannya lurus itu ketika kita press itu tidak akan lepas. Kalau sambungannya agak miring, misalkan miring sedikit aja, itu nanti berpengaruh ketika atau pas waktu proses pengepresan semacam ini, guys. Ya, caranya seperti ini, guys, secara manual ini. Proses manual seperti ini. Kita harus hati-hati. Dengan kehati-hatian dan ketelatenan bisa menghasilkan sambungan yang bagus. Kemudian kita lemkan, guys ya. Ini lepas lagi, guys.
Jadi dalam pengepresan ini guys ya, kalau papan yang tipis itu kita istilah Jawanya kita arah-arah guys ya, jangan kalau terlalu kencang biasanya akan mudah lepas. Jadi kita sesuaikan, kemudian kita lem menggunakan lem cair tanpa paku di dalamnya. Ini teman-teman kalau ada yang tanya apakah pengeliman ini sudah kuat, dengan jawaban saya, untuk lem cair ini alangkah baiknya kayu yang kita gunakan itu harus benar-benar kering guys ya. Jangan kayu setengah basah kita lem seperti ini, nanti akan lepas. Ketika kering, proses pengeringan itu akan lepas. Jadi usahakan kayu yang sudah benar-benar kering. Prosesnya semacam itu. Kalau untuk mengatasi kayu yang agak sedikit basah, itu teman-teman bisa menggunakan lem PU, tapi juga keringnya juga sedikit lama guys ya, antara 1 jam sampai 2 jam benar-benar kering kita menggunakan lem PU untuk khusus kayu basah. Kalau menggunakan lem lem epoksi juga bisa, itu tambah kuat, tapi juga proses pengelimannya juga membutuhkan waktu yang lama. Dan untuk proses cepatnya kita menggunakan lem cair atau lem Korea. Bisa kita duduki di atasnya guys biar aman, tidak lepas. Walaupun kita menyambung lurus terkadang itu lepas guys, kita jaga seperti ini. Jadi nanti dalam berapa ya, waktu 5 menit saja sudah kering dan kita bisa lepas. Oke guys ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi belajar nukang, lagi belajar nyambung papan yang baik. Maka proses semacam ini bisa teman-teman lakukan dan bersabarlah biar hasilnya nanti bagus. Oke, kita lepas, ini sudah kering, dan baliknya jangan lupa ya guys ya, untuk dilem kembali, ditetesi lem biar bagus. Nah semacam ini. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang kayu.